Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Cerita Putri. Kali ini saya Putri Diandrasari akan membawakan sebuah cerita rakyat yang sangat terkenal berjudul Dongeng Timun Mas. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini. Tekan juga lonceng notifikasinya supaya kalian langsung tahu kalau ada cerita terbaru. Dan kalau kalian tekan tombol like, saya akan semakin bersemangat bercerita untuk kalian semua. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Dongeng Timun Mas. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil nan tenang, hiduplah seorang ibu bernama Mbok Srini. Ia tinggal seorang diri di rumah sederhana itu, sejak suaminya meninggal dunia. Dalam hatinya, Bu Srini merasa hampa. Ia sering berbisik lirih. Seandainya aku punya seorang anak, pasti hidupku akan lebih bahagia. Sementara itu, di hutan gelap tak jauh dari desa, bersemayam seorang raksasa berkulit hijau bernama Buto Ijo. Penduduk desa sangat takut padanya, sebab tubuhnya besar dan kekuatannya luar biasa. Buto Ijo punya kebiasaan buruk. Ia suka menculik anak-anak untuk dimakan. Karena itulah penduduk desa selalu mengunci rapat-rapat pintu rumah mereka. Adakah anak-anak di sini? Geram suara Buto Ijo. Tidak ada anak-anak di sini. Jawab penduduk dari balik pintu. Raksasa itu pun berlalu dengan kecewa. Ketika Buto Ijo melangkah melewati rumah Mbok Srini, telinganya menangkap suara lirih dari dalam. Duh, andai saja aku punya seorang anak, pasti ada yang menemaniku dan aku bisa mengajaknya bermain setiap hari. Bisik Mbok Srini penuh harap. Raksasa itu pun berhenti, mendekat ke jendela rumah, lalu mengetuk dengan suara berat. Hai Mbok Srini, benarkah kau sungguh ingin memiliki seorang anak? Tanya Buto Ijo dari luar rumah. Dengan ragu, Mbok Srini membuka jendela rumahnya. Iya, Buto Ijo, rupanya kau mendengar bisikan hatiku, ucapnya gemetar. Buto Ijo tertawa terbahak-bahak. Benar Mbok Srini, aku akan membantumu. Ambillah biji mentimun ini, tanamlah di kebunmu, dan kelak dari buah mentimun itu akan lahir seorang bayi yang bisa kau besarkan. Dengan mata berbinar, Mbok Srini menerima biji mentimun dari telapak tangan raksasa itu. Benarkah ini Buto Ijo? Kalau begitu, aku akan segera menanamnya, ucap Mbok Srini penuh harapan. Namun sebelum pergi, Buto Ijo berpesan dengan suara menggelegar. Tapi ingat Mbok Srini, kau hanya boleh merawat anak itu selama 6 tahun. Setelah itu, aku akan datang kembali untuk mengambilnya. Raksasa itu pun berbalik, melangkah berat menuju hutan, meninggalkan Mbok Srini yang masih memandang biji mentimun di tangannya dengan hati berdebar. Mbok Srini segera menanam biji mentimun itu di kebunnya. Tak lama kemudian, dari tanah subur muncullah tunas hijau yang tumbuh dengan segar. Pohon mentimun itu terus merambat dan menjulang tinggi. Hingga suatu hari, muncullah sebuah buah mentimun besar berwarna keemasan. Semakin hari, semakin matang dan berkilau indah. Betapa bahagianya hati Mbok Srini saat melihat pohon mentimunnya berbuah besar dan matang. Dengan senyum lebar, ia memetik buah mentimun emas itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Benar seperti yang dikatakan Buto Ijo tempo hari.
Di dalam buah mentimun emas itu ternyata ada seorang bayi mungil yang lucu. Mbok Srini menari kecil penuh sukacita, lalu berkata, "Aku akan menamakanmu Timun Mas." Sejak hadirnya Timun Mas, Mbok Srini tidak lagi merasa sendirian. Kemanapun ia pergi, sang buah hati selalu menemaninya, tertawa riang di pelukan sang ibu. Mbok Srini tak pernah lupa untuk mengajak Timun Mas bermain. Dengan penuh kasih sayang, ia merawat dan menemani putrinya, membuat hari-hari mereka dipenuhi canda dan tawa. Namun akhirnya, hari yang paling ditakuti itu pun tiba. 6 tahun telah berlalu dan sesuai janjinya, raksasa hijau itu datang kembali. Dari kejauhan, terdengar langkah berat menjejak bumi, membuat tanah bergetar. Buto Ijo muncul dengan senyum menyeramkan, melambaikan tangan sambil berseru, Hahaha, apa kabar Mbok Srini? Anakmu sudah besar rupanya. Kini saatnya aku menjemputnya. Hahaha. Mbok Srini memohon, "Buto Ijo, kumohon, jangan ambil anak ini sekarang. Lihatlah, tubuhnya masih kurus sekali. Datanglah lagi 2 tahun mendatang." 2 tahun lagi. Gumamnya. Baiklah, janji ya. 2 tahun lagi, anak ini harus sudah gemuk. Hahaha. Raksasa itu pun berbalik, melangkah berat meninggalkan desa. Mbok Srini dan Timun Mas menatap kepergiannya dengan rasa lega bercampur cemas. Sejak pertemuan dengan Buto Ijo, Mbok Srini dan Timun Mas hidup dalam ketakutan. 2 tahun terasa begitu singkat, dan raksasa itu pasti akan datang kembali. Pada suatu hari yang mendung, tampak seorang petapa tua berjalan melewati desa. Tubuhnya kurus, wajahnya letih, dan ia tampak kelaparan. Melihat keadaan sang petapa, Mbok Srini segera mengundangnya masuk dan menyuguhkan makanan. Pak tua itu makan dengan lahap. Kamu baik sekali, nak, Ucap sang petapa kepada Mbok Srini. dan tentu saja aku sangat berterima kasih kepadamu, cucuku. Sambungnya kepada Timun Mas yang datang membawa minuman. Terkesan oleh kebaikan Mbok Srini dan Timun Mas, sang petapa tua mengeluarkan sesuatu dari balik pakaiannya. Terimalah bungkusan ini. Suatu saat nanti, benda-benda di dalamnya akan berguna untuk melindungi diri dari orang jahat. Pesannya penuh wibawa. Dengan rasa heran bercampur penasaran, Mbok Srini dan Timun Mas membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat sejumput jarum, segenggam garam, dan segenggam terasi. Namun, ketika Mbok Srini hendak mengucapkan terima kasih, sang petapa sudah lenyap entah kemana. Waktu terus berjalan, hari berganti, bulan berlalu. 2 tahun terasa begitu cepat, dan janji yang menakutkan itu semakin mendekat. Bumi kembali bergetar. Dari kejauhan terdengar langkah berat raksasa Buto Ijo. Suara tawanya yang parau menggema di balik kabut. Hahaha, Mbok Srini, aku datang. Serahkan anakmu padaku. Tentu sekarang ia sudah besar dan gemuk. Hahaha. Suasana di rumah menjadi sangat tegang. Dengan tangan gemetar, Mbok Srini menyerahkan bungkusan dari sang petapa kepada Timun Mas. "Nak, larilah, jangan sampai Buto Ijo menangkapmu. Bawalah bungkusan ini dan lemparkan isinya setiap kali ia mendekatimu." "Baik, Ibu," jawab Timun Mas mantap.
Doa ibu akan selalu menyertaimu, nak. Sekarang, larilah, Timun Mas, lari! Tanpa menunggu lagi, Timun Mas berlari sekencang-kencangnya melalui pintu belakang. Buto Ijo terperanjat, matanya melotot kaget. "Oh, jangan kau lari, bocah kecil!" Teriaknya marah. Langkah beratnya segera mengejar. Timun Mas berlari sekuat tenaga meninggalkan rumah. Nafasnya terengah-engah, namun langkah raksasa itu begitu panjang dan cepat. Wush! Dalam sekejap saja, Buto Ijo sudah hampir menyusul Timun Mas. Ketika tangan raksasa itu hampir mencengkeramnya, Timun Mas dengan sigap membuka bungkusan pemberian sang petapa. Ia meraih segenggam jarum dan melemparkannya ke arah Buto Ijo dengan penuh keberanian. Begitu jarum-jarum itu jatuh menyentuh tanah, seketika tumbuhlah hutan-hutan bambu yang rapat dan menjulang tinggi. Batang-batang bambu itu menjepit tubuh Buto Ijo, membuatnya terperangkap dan tak bisa bergerak. Sementara itu, Timun Mas berlari sekencang-kencangnya menjauh dari bahaya. Namun, Buto Ijo memang terkenal sangat kuat. Dengan sekali hentakan, bambu-bambu yang menjepit tubuhnya patah berhamburan ke segala arah. "Ya, kau tak akan bisa menahanku, bocah kecil. Aku akan terus mengejarmu," teriaknya. Suaranya menggema menakutkan. Timun Mas berlari sekuat tenaga menjauh. Namun langkah raksasa itu begitu cepat. Dalam sekejap saja, Buto Ijo sudah kembali mendekatinya. "Hahaha, kau tak akan bisa lolos dari kejaranku," teriak sang raksasa dengan suara menggelegar. Meski ketakutan, Timun Mas tidak menyerah. Dengan keberanian, ia membuka bungkusan dan meraih segenggam garam. "Kamu tidak akan bisa menangkapku, Buto Ijo. Terimalah ini!" serunya sambil melempar garam ke tanah di hadapan raksasa itu. Biur, tanah tempat Buto Ijo berpijak tiba-tiba berubah menjadi lautan begitu garam itu menyentuh bumi. "Oh, aku tenggelam!" Jerit sang raksasa, tangannya berusaha menggapai-gapai. Sementara itu, Timun Mas segera berlari menjauh, tak menoleh ke belakang. Namun sekali lagi, kekuatan Buto Ijo tak bisa diremehkan. Ia muncul kembali ke permukaan, berenang dengan tenaga besar menuju tepi. "Kau membuatku marah, bocah kecil!" katanya geram, matanya menyala penuh amarah. Begitu mencapai daratan, raksasa besar itu kembali berlari mengejar. Timun Mas yang mulai kelelahan terus berusaha melangkah. Sementara suara langkah berat sang raksasa semakin mendekat. Ketika bayangan tangan raksasa itu hampir meraih tubuhnya, Timun Mas segera membuka bungkusan. Ia melihat masih tersisa segenggam terasi, lalu dengan cepat menggenggamnya untuk dilemparkan ke arah Buto Ijo. Begitu terasi itu menyentuh tanah, seketika berubah menjadi lumpur panas yang bergolak, siap menggulung sang raksasa. "Huh, apa ini? Panas sekali!" teriak Buto Ijo terkejut, tubuhnya mulai terperangkap. Dalam sekejap, lumpur panas itu membentuk kawah besar yang menarik tubuh Buto Ijo ke dalam pusaran. Kali ini, ia tak mampu melawan. "Wow! Tolong aku! Tolong!" Jeritnya sebelum akhirnya tenggelam dan menghilang selamanya.
Melihat Timun Mas selamat dari kejaran buto ijo, Mbok Srini segera berlari memeluk anaknya dengan penuh kebahagiaan. "Syukurlah nak, kamu selamat. Raksasa itu tidak akan mengganggu kita lagi." "Iya ibu," jawab Timun Mas sambil memeluk ibunya erat-erat. Sejak saat itu, Timun Mas dan ibunya hidup bahagia. Anak-anak desa tak lagi takut bermain di luar rumah, dan keadaan desa pun menjadi aman serta tentram.